Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Udin pada pertemuan ke-7 latihan pramuka secara daring untuk golongan penggalang. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap jaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Oke, baik, pada pertemuan ke-7 Kak Udin akan menjelaskan materi mengenai sandi rumput. Adik-adik masih ingat kemarin kita belajar apa dengan Kak Salsa? Ya, betul. Kemarin kita belajar mengenai sandi Morse. Lah, pada materi pagi hari ini akan berkaitan atau akan ada hubungannya dengan materi sandi Morse yang kemarin Kak Salsa jelaskan. Jadi, Kak Udin berharap adik-adik sudah memahami dan menguasai sandi Morse yang telah dijelaskan oleh Kak Salsa pada pertemuan ke-6 kemarin. Baik, apa sih sandi rumput itu? Sandi rumput merupakan sistem representatif atau perwujudan huruf, angka, dan juga tanda baca yang dibuat didasari berdasarkan prinsip sandi Morse. Perbedaan antara keduanya hanya terletak cara penulisannya saja, di mana titik maupun garis pada kode Morse diganti dengan rumput kecil dan rumput besar. Jadi, kalau kita kemarin belajar sandi Morse, ada dua ya, ada banyak sekali bagaimana cara memberikan isyarat sandi Morse. Ada yang melalui bendera, ada yang melalui peluit, ada yang melalui senter kadang juga. Tapi semua isi kodenya sama, yaitu hanya dua macam kode, titik dan garis. Ya, titik atau strip. Nah, di sandi rumput ini nanti sama. Kita akan mengadopsi dari sandi Morse, di mana kita tetap akan menggunakan titik dan strip, titik atau titik dan strip atau garis ini diganti dengan bentuk rumput kecil dan rumput besar. Bagaimana bentuknya? Pasti adik-adik masih bingung ya. Nah ini. Nah, adik-adik Kak Udin ingin sedikit flashback atau mengingatkan sandi Morse yang kemarin diajarkan oleh Kak Salsa. A sandi Morse-nya titik strip, B strip titik titik titik, C strip titik strip titik. Nah, ini nanti akan menjadi pedoman atau sebagai landasan adik-adik untuk menyusun sandi Morse. Jadi diingat-ingat bagaimana Kak, bagaimana untuk membuat sandi rumput. Lah kita lihat pada sandi Morse-nya dulu, baru kita bisa membuat untuk sandi rumputnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini rumus sandi rumput ya. Seperti apa yang Kak Udin katakan tadi, di sandi Morse ada titik, dan ada strip. Ya. Nah, ini nanti titik dan stripnya diganti dengan rumput. Misalnya, strip itu diganti dengan rumput besar atau lebih tinggi dari titik. Kalau titik itu titik ya, ini titik diganti dengan rumput kecil atau pendek. Jadi misalnya nanti ada perbedaannya antara rumput panjang atau besar, pendek atau kecil. Jadi ini ya yang membedakan. Strip diganti dengan rumput panjang. Kalau titik diganti menggunakan rumput pendek. Nah,
Kalau kemarin untuk pemisah setiap kata pada setiap kata, kalau diulangi, pada setiap huruf pada sandi Morse itu menggunakan apa? Ada yang masih ingat? Ya, betul, menggunakan garis miring. Garis miring, ya maaf, ini tulisannya Kak Udin jelek. Kalau sandi Morse seperti ini ya, kalau A, titik, strip, garing, K, titik, seperti ininya. Ini sandi Morse. Tapi untuk sandi rumput, pemisah setiap katanya itu menggunakan strip di bawah. Ini. Jadi misalnya A. A tadi apa? Titik strip ya. Titik strip A. K tadi apa? Strip, titik strip. Strip, titik strip. Nah, ini adik-adik yang sebagai pemisah. Ini, nah yang Kak Udin garisi merah ini, garis bawah. Nah, ini yang akan memisahkan setiap huruf dalam, setiap huruf dalam penulisan sandi rumput. Jadi nanti kalau kemarin adik-adik menuliskan sandi Morse itu terus sampai akhir kalimat tidak ada spasi, tapi di sandi rumput ada spasi. Jadi ketika kalimat aku sudah selesai, nanti itu dikasih spasi. Nanti Kak Udin berikan contoh. Yang penting adik-adik sudah paham bagaimana cara menuliskan sandi rumput. Kak Udin ulang ya. Strip diganti dengan rumput panjang, titik diganti dengan rumput pendek, setiap huruf dipisahkan dengan garis strip bawah. Bisa dipahami ya? Ya, oke, kita lanjut. Kita masuk ke contoh. Seperti yang Kak Udin kasih contoh tadi. Ini contoh satu huruf. A. A pada sandi Morse-nya apa? Titik strip. Titik strip. Maka untuk menjadi sandi rumputnya adalah rumput pendek dan rumput panjang. Diperhatikan, titik diganti dengan rumput pendek, strip diganti dengan rumput tinggi. Ini jadi A. Ini contoh satu huruf. Ini adalah contoh satu kata. Kata yang Kak Udin gunakan adalah aku. A tadi apa adik? Titik strip. K strip, titik strip. U titik, titik strip. Setiap huruf ingat dipisahkan dengan garis bawah atau garis strip bawah, memisahkan setiap huruf. Paham ya untuk penulisan satu kata? Lanjut. Untuk penulisan dua kata. Ini lihat di bawah. Ini ya. Ada kata Tatang Tajudin. T apa? Titik. Oh maaf. T strip. Maka rumput panjang. A titik strip rumput pendek. Jangan lupa untuk diberikan garis hubung. Nah, ini ya. Setiap. Nah, kalau beda kata di spasi, dikasih jarak ya. Kalau kemarin sandi Morse tidak ada, tapi kalau untuk sandi rumput, setiap beda kata dikasih jarak. Ini ya contohnya untuk dua kata. Jadi saya harap adik-adik sudah paham bagaimana penulisan sandi rumput. Ini sangat mudah karena bergantung pada penguasaan adik-adik pada sandi Morse. Baik ya. Nah, untuk tugas pada pertemuan ke-7 ini bisa dilihat pada lembar pertemuan 7. Lembar kerja pertemuan 7 sandi rumput. Di sini Kak Udin punya kalimat
yang ada titik-titiknya ini dan garis bawahnya, silakan dilengkapi kata pada kalimat di atas sehingga menjadi kalimat yang utuh. Tuliskan kata tersebut menggunakan sandi rumput. Misalnya, bicara tentang keluargaku, aku mempunyai keluarga kecil. Baiklah, saya akan menceritakan tentang keluargaku. Namaku, tulis nama adik-adik sekalian. Nama panggilan saja. Ingat, nama panggilan saja. Saya tinggal bersama ibu dan ayah dan saudara saya. Kita tinggal dituliskan alamat singkatnya saja. Misalnya di Sidoarjo, di Suko, tidak usah lengkap RT, RW, tidak usah. Selanjutnya, adalah ayahku meminta uang. Dia adalah laki-laki yang tak pernah aku punya. Pekerjaan ayahku adalah dituliskan di sini. Sedangkan ibuku adalah namanya siapa. Ya. Jadi untuk tugasnya dituliskan secara singkat saja, tidak usah nama lengkap dan alamat lengkap. Supaya jadi tidak kesulitan dalam penulisan sandi morsenya. Itu tadi penjelasan materi mengenai sandi rumput. Semoga adik-adik dapat memahaminya dengan baik. Dan Kak Udin juga berharap adik-adik selama latihan di tengah pandemi ini tetap bersemangat. Sampai jumpa. Dan Kak Udin juga berharap semoga kita bisa cepat tatap muka di sekolah ya. Pasti sudah kangen dengan sekolah. Ya, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di grup WhatsApp sesuai dengan jadwal yang sudah Kak Udin berikan. Demikian tadi penjelasan Kak Udin mengenai sandi morse. Mohon maaf tentang sandi rumput. Apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti silakan tanyakan di grup. Kak Udin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.